wabarakatuh, salam pemuda. Hai guys, Bung Puan yang ada di Kediri dan sekitarnya, ketemu lagi barengan dengan saya, Abang Sugi di sini di KNPI Talk. Nah, episode kali ini guys, kita kehadiran tamu yang luar biasa mengingat sebentar lagi di tahun 2024 ada pemilu serentak ya. Yang mana hari ini alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah satu punggawa dari KPU Kota Kediri. Nah, beliau ini bernama Muhammad Wahyudi SE MM. Beliau ini salah satu anggota KPU Kota Kediri, divisi Sosdikli ya, dan juga Parmas dan juga SDM. Nah, dan kebetulan malam hari ini beliau anniversary alias ulang tahun ya. Jadi kita kasih selamat ya, Pak. Happy birthday to you. Terima kasih. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Wahyudi. Terima kasih Mas Sugi ya. Ini spesial banget loh ini. Gitu ya. Ya. Pak Wahyudi dari KPU hadir untuk kami di KNPI Talk. Betul. Bertepatan dengan hari ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun kan hari-hari yang repot kan. Ini Pak Wahyudi bisa ke sini. Ini spesial. Ini tadi sudah disempatkan ngobrol sama bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga. Sekarang bareng sama KNPI. Asik. Oke, selamat malam Pak Wahyudi. Gimana Pak, punya kabar? Selamat malam Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih diberikan kesehatan. Harus Pak ya. Karena ini sangat penting sekali loh ini nanti sampai menjelang ya kan. Iya. Oke, Pak. Ya. Saya mau tanya Pak, sebenarnya banyak sekali kembar-kembar KPU itu sebenarnya tugasnya apa Pak? Iya. Jadi sebelumnya ini malam atau siang gitu? Ya nggak baca malam boleh, gitu, siang boleh, pagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami menyebutnya kalau sama masyarakat itu istilah kami adalah teman pemilih. Iya, teman pemilih. Jadi selamat malam teman pemilih dan juga masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Terima kasih kami sampaikan kepada KNPI Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di forum atau istilahnya apa ya? Di KNPI Talk. Oh, KNPI Talk gitu ya. Podcast dari KNPI Talk. Mantap pokoknya. Ya. KPU itu pada prinsipnya kami adalah lembaga negara yang fungsi utamanya atau tugas utamanya adalah melaksanakan semua tahapan pemilu. Itu kunci utamanya di situ. Selain tugas-tugas atau tupoksi lain sebagai lembaga negara. Tapi pada prinsipnya KPU adalah lembaga negara yang melaksanakan tahapan pemilu di Indonesia ini. Gitu Mas Bas. Oke, Pak Wahyudi. Ya. Sebenarnya pemilu nanti itu ada bedanya nggak sih yang tahun kemarin dengan yang akan datang tahun 2024 ini? Iya, secara prinsip sebenarnya kalau kita ngomong pemilu itu ya bisa diistilahkan sebagai pesta demokrasi ya. Bagaimana nanti kedaulatan rakyat itu bisa dilaksanakan salah satunya dengan cara pemilu itu. Kalau melihat perbedaannya sebenarnya ada juga. Kalau di pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat itu kan identik dengan bahasa bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi gitu kan. Nah, sekarang di pemilu 2024 itu sedikit kita rubah, tagline kita itu bukan pesta demokrasi tapi sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Itu secara tagline memang kita rubah seperti itu. Karena kesannya kalau pesta itu kan kayaknya orang hura-hura gitu lah. Di 2024 ini kami memberikan tagline sarana integrasi bangsa. Sehingga harapannya dengan pemilu itu semua masyarakat atau semua elemen yang ada di Indonesia ini bisa terintegrasi. Mereka bisa terhubung dan lain sebagainya. Sehingga nanti ke depan itu pemilu ini bisa menghasilkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu poin pertama yang membedakan. Kemudian poin kedua, karena kita itu selalu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga di pemilu ini kami di KPU itu banyak menggunakan teknologi informasi dalam proses-proses tahapan pemilu. Pertama, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran partai politik, kita menggunakan sistem aplikasi yang namanya SIPOL. Sistem informasi partai politik. Kemudian ada juga pada saat kami membuka pendaftaran atau rekrutmen badan ad hoc, kami juga menggunakan aplikasi yang namanya sistem aplikasi anggota KPU dan badan ad hoc yang kita singkat dengan SIAKBA gitu. Kemudian
keterbukaan informasi kami terutama terkait dengan data pemilih. Kita punya sistem aplikasi yang namanya SIDALE, Sistem Informasi Data Pemilih, dan masyarakat bisa sewaktu-waktu melihat dan mengecek apakah mereka itu sudah masuk daftar pemilih atau belum melalui portal yang sudah kita sediakan, cek DPT online. Nah itu, dan masih banyak lagi terkait dengan sistem informasi yang sekarang memang kita siapkan untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 ini, yang itu memang perkembangan dari pemilu 2019 gitu Mas Bas. Akhirnya memang sangat-sangat beda dan juga lebih berkembang Iya, maju ya karena yang memang sekarang itu kan katanya yang utama itu adalah teknologi informasi. Ya, maka dari itu kemudian kita di KPU ini memaksimalkan penggunaan teknologi informasi itu dalam rangka untuk melaksanakan tahapan pemilu. Tapi sekali lagi penggunaan sistem informasi ini adalah pendukung, bukan yang utama. Gitu. Jadi bagaimana sistem informasi itu dibuat dalam rangka untuk mempermudah, bukan mempersulit. Tapi pada prinsipnya bagaimana masyarakat itu bisa nantinya itu memberikan hak pilih. Jadi kedaulatan rakyat itu bisa dilaksanakan saat tahapan pemilu itu. Artinya harapannya setiap masyarakat bisa mengetahui sebenarnya saya ini punya hak pilih nggak. Kalau belum punya, belum berarti ini bagaimana gitu ya. Artinya setiap elemen masyarakat itu paling tidak benar-benar punya hak yang sama. Jadi mempermudah masyarakat lah dalam rangka untuk mengikuti bagi melihat kemudian berpartisipasi dalam proses pemilu 2024 ini. Oke, lantas gitu, untuk pemilu sendiri Pak yang dilakukan serentak itu tanggal berapa? Memang di dalam pemilu itu kunci utamanya itu di hari pemungutan suara. Gitu. Kalau kita ngomong tahapan pemilu itu kunci utamanya di hari pemungutan suara. Dan KPU berdasarkan pada peraturan KPU nomor 1 tahun 2022 itu menyatakan bahwa hari pemungutan suara ada di tanggal 14 Februari tahun 2024. 14 Februari. Iya, tepatnya hari Rabu dan tepatnya lagi pas hari Valentine bagi para pemuda yang biasanya merayakannya. Walaupun itu tidak hanya pemuda saja, tapi biasanya itu kan yang ngomong kasih sayang dan lain sebagainya. Pak, tapi ngomong kenapa sih Pak KPU itu kalau menentukan hari pemilu itu, mohon maaf ya apa? Praduga saya atau selalu pasti Rabu gitu. Itu seingat saya seperti itu. Secara teori lah, kalau kita ngomong teori, orang itu kalau misalnya hari Senin kadang-kadang mereka itu masih kebawa dengan hari Minggunya. Males gitu. Nah, itu weekend terlalu lama, akhirnya Senin itu nanti kalau pemilu ditaruh hari Senin, khawatirnya biasanya hari pemungutan suara itu kan libur. Nanti khawatir kita itu bablas. Jadi liburnya itu Minggu sampai dengan hari Senin gitu. Kemudian kalau misalnya ditaruh di hari Jumat atau mungkin hari yang mendekati weekend, khawatir kita juga seperti itu karena biasanya hari pemungutan suara itu libur nasional. Khawatirnya nanti mereka itu justru tidak memberikan hak pilih tapi malah liburan. Maka kemudian ditaruh di tengah-tengah hari Rabu biasanya gitu. Pak, dari Kota Kediri sendiri itu untuk jumlah pemilih itu ada berapa sih Pak? Iya. Kalau jumlah pemilih di Kota Kediri ini kan memang hari ini masih proses ya. Hari ini masih proses dan terus nanti terakhir akan kita tetapkan pada tanggal 20 atau 21 Juni ini sebagai daftar pemilih tetap. Tapi sampai dengan saat ini kita itu ada dua model pemilih yang sekarang itu. Pemilih yang memang asli warga Kota Kediri, ada pemilih yang itu karena adanya lokasi khusus. Numpang milih. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi konsepnya adalah karena mereka di lokasi yang khusus, kemudian kita menyiapkan tempat pemungutan suara nanti di lokasi khusus tersebut. Nah, kalau asli dari pemilih Kota Kediri itu totalnya ada 219.048 pemilih. Kemudian ditambahkan dengan mereka-mereka yang ada di lokasi khusus, di pondok pesantren, di lapas, kemudian di boarding school. Seperti kalau di Kota Kediri kan ada SMA 5 Taruna Brawijaya ya, yang mereka itu memang di dalam asrama gitu. Ataupun di beberapa tempat lain gitu, yang kemudian memang disiapkan untuk mereka yang tidak mungkin bisa
pulang pada saat hari pemungutan suara itu. Itu jumlahnya ada 13.491. Dan ini kayaknya masih akan berkembang lagi gitu. Artinya semua masyarakat itu difasilitasi supaya agar dapat menggunakan hak suaranya, Pak. Betul. Baik mereka yang memang dari luar kota yang dipastikan tidak bisa pulang, ataupun mereka yang memang asli warga Kota Kediri. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat ya, kepada semua masyarakat, terutama kepada teman pemilih, itu bahwasanya proses pemuktaran data pemilih ini nanti kan diselesaikan pada tanggal 20 sama 21 Juni itu. Tapi tidak kemudian serta-merta masyarakat itu kemudian tidak bisa memproses terkait dengan data pemilih tersebut. Pertama, kami berharap partisipasi masyarakat bahwa mereka itu bisa melihat dan memastikan apakah mereka itu sudah masuk daftar pemilih atau belum. Dengan cara mereka bisa melihat di papan-papan pengumuman kelurahan, kalau secara hard copy itu memang kita pasang di situ. Tapi kalau memang tidak sempat untuk datang ke kelurahan melihat hard copy kami itu, mereka ataupun teman pemilih itu bisa mengunjungi portal kami di cek.dptonline.kpu.go.id. Iya, jadi bisa secara mandiri mengunjungi portal tersebut, tinggal nanti memasukkan NIK, di set akan keluar. Terdaftar di TPS berapa, kelurahan mana. Atau bisa juga mereka belum terdaftar. Kalau nanti belum terdaftar, mereka ada keterangan di situ belum masuk daftar pemilih. Sehingga harapannya mereka bisa lapor ke kami. Gitu. Baik langsung ke KPU atau KPU? Bisa langsung ke KPU, bisa juga ke petugas kami di tingkat kelurahan atau di tingkat kecamatan. Monggo nanti. Jadi kami selalu membuka layanan itu untuk kemudian memastikan bahwa pemilih itu semuanya bisa masuk daftar pemilih. Gitu, Mas. Tapi setiap kalau ada pemilu kan yang namanya pemilih pemula pasti ada ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira di Kota Kediri itu seberapa banyak? Iya. Konsep dari pemilih pemula itu kan ada dua sebenarnya. Jadi pemilih pemula memang yang mereka itu baru memilih pada pemilu depan itu. Ada juga pemilih pemula ini adalah mereka-mereka yang baru memilih tetapi usianya memang sudah tua. Contoh misalnya pemilih pemula yang berasal dari TNI atau Polri yang purna tugas. Mereka itu juga kita golongkan sebagai pemilih pemula. Karena apa? Ya mungkin baru pertama kali mereka itu mau milih. Dulu menjadi TNI Polri itu belum sempat ikut pemilu. Kemudian pasca mereka purna, mereka dikatakan sebagai pemilih pemula. Kalau di Kota Kediri itu kisaran 30-35% dari daftar pemilih yang ada di kota. Iya. Berarti sekitar 60-80 ribuan lah nanti. Nah, ini kan harapan kami yang namanya pemuda sebagai pemilih pemula ini harapannya memang benar-benar menjadi pemilih yang cerdas gitu. Sehingga nanti endingnya memperoleh hasil pemilu yang berkualitas. Itu harapan kami. Bukan solusi ya, Pak. Iya, gitu. Oke, Pak. Sejauh ini kesiapan dan persiapan dari KPU Kota Kediri sendiri seperti apa? Nah, ini terkait dengan pemilu ini memang kami di 1 tahun terakhir ini kan memang terus melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Karena tahapan pemilu itu kan diawali 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau hari pemungutan suaranya itu 14 Februari 2024, maka 20 bulan sebelum itu tahapan pemilu itu sudah dilakukan. Kami sudah berbenah dan lain sebagainya. Nah, saat ini tahapan kami yang saat ini kita lakukan, pertama adalah memang proses pendaftaran pemilih atau daftar pemilih ini sedang kita proses. Nanti endingnya di tanggal 20 atau 21 Juni ini. Nah, sekarang kami juga sedang melaksanakan tahapan verifikasi administrasi terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Kediri yang sudah didaftarkan oleh partai politik pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei kemarin. Di Kota Kediri ini kami menerima 414 bakal calon anggota DPRD Kota Kediri.
Nah, ini kan menarik, sebanyak sekali, itu benar-benar. dengan jumlah kursi yang disiapkan itu 30 kursi Oke. yang terbagi di daerah pemilihan 1 kecamatan kota itu 9 kursi, kemudian daerah pemilihan 2 di kecamatan pesantren 9 kursi, dan daerah pemilihan 3 di kecamatan Mojoroto 12 kursi. Ada 3 dapil ya Pak? Iya, 3 daerah pemilihan itu 30 dengan bakal calon yang sekarang sedang kita verifikasi 414. Berarti 8 kali lipat bisa. Iya. Ini kondisinya seperti itu. Oke. Ya. Nah, mungkin Bung Puan yang ada di Kediri Raya dan sekitarnya nih terkait kalian mungkin yang barangkali ketakutan kalau nanti suara hak saya gimana, apakah boleh milih apa enggak, mungkin bisa dicek di portalnya KPU Kota Kediri Pak, iya, ya. betul. Dan sebagainya dicek di situ. Kalau memang sudah terdata berarti Anda punya hak. Kalau belum, nah segera hubungi KPU terdekat. Nah, seperti itu ya. Betul. Boleh di kelurahan, kecamatan ataupun di KPU sendiri, KPU KPU sendiri, kota gitu ya. sendiri. Oke, Pak Wahyudi. Ya. Mungkin berbagai tahapan pemilu ini kan sudah dilakukan oleh KPU Kota Kediri ya. Kedepannya sih apa sih sebenarnya potensi yang bisa dimaksimalkan oleh KPU itu sendiri bila dilibatkan dalam pemilu 2024 nantinya kepada pemuda di Kota Kediri seperti itu? Iya. Secara aturan itu memang sekarang itu KPU sepertinya memang berpihak kepada para pemuda gitu. Ini terbukti berbagai macam persyaratan yang memang dimunculkan terutama di penyelenggara pemilu itu yang dulu di usia lebih dari 20 tahun itu sekarang diturunkan di angka 17 tahun. Nah, partisipasi pemuda di dalam pemilu ini kan bisa dilakukan dengan banyak hal. Pertama, mereka itu bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Ya, kami sudah melaksanakan rekrutmen yang namanya badan eto kami ada PPK sama PPS dan itu 85% itu mereka-mereka yang berumur di bawah 25 tahun. Ini kan menarik gitu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang cenderung biasanya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan itu mereka-mereka yang sudah tua-tua gitu. Artinya pemuda juga dikasih ruang gitu. Iya betul. Hal ini itu terjadi karena kemarin itu kita proses rekrutmennya itu kan menggunakan basis teknologi informasi. Kayaknya mereka-mereka yang sudah sepuh, mereka-mereka walaupun untuk pengalaman di bidang kepemiluan, tapi ternyata kalah pengetahuan, terutama pengetahuan umumnya itu kepada dibandingkan dengan mereka-mereka yang masih muda. Nah, sehingga banyak yang lolos tes itu mereka-mereka yang masih muda ini. Karena kecanggihan teknologi. Ya, jadi itu pertama, mereka bisa menjadi penyelenggara pemilu. Kami nanti akan membuka pendaftaran penyelenggara pemilu di tingkat TPS atau KPPS namanya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Di kisaran bulan Desember tahun 2023 ini. Ya, itu nanti kita butuh 7 orang kali 850-an TPS. Bayangkan. Itu sejumlah itu orang yang kita butuhkan untuk menyelenggarkan pemilu di tingkat TPS nanti, dan untuk honornya lumayan lah sekitar 1 jutaan. Nah ini kan kalau paling enggak kita bisa bisa menggunakan tenaga kita itu untuk berbakti kepada nusa bangsa dan juga negara juga memberikan kompensasi terhadap itu. Artinya bukan melihat nominal. Iya, tapi bagaimana kita itu bisa berguna bagi bangsa dan negara lah. Betul. Ini itu memang pemilu itu kan memang benar-benar satu hal yang menjadikan perwujudan kedaulatan rakyat. Betul. Kalau kita bisa berkiprah di situ kan kita punya kebanggaan tersendiri gitu. Paling nggak ikut andil lah ya. Iya. Itu poin satunya Mas. Kemudian poin 2-nya mereka juga bisa menjadi peserta pemilu. Nah, menjadi caleg dan lain sebagainya. Cuman sekarang kan proses pendaftarannya itu memang sudah ditutup ya pada tanggal 14 Mei kemarin. Kemudian berikutnya masyarakat atau pemuda itu bisa juga menjadi pemantau pemilu. Iya. Misalnya ikut di lembaga-lembaga yang memang resmi sebagai pemantau pemilu dan mereka nanti bisa berkiprah sebagai pemantau pemilu di situ. Kemudian yang keempat, mereka bisa berpartisipasi aktif melihat mencermati tahapan-tahapan pemilu itu, sehingga pada saat misalnya dianggap ada sesuatu yang kurang pas dengan aturan, mereka bisa menyampaikan baik kepada kami ataupun kepada lembaga yang di sebelah kami yang namanya Bawaslu.
Dan terakhir, mereka itu yang pasti harus berpartisipasi menjadi pemilih. Itu yang terpenting. Datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan memberikan hak pilih dengan cara yang benar. Gitu, Mas. Oke, Pak Wahyudi. Ya. Dari KPU sendiri itu dalam meningkatnya keterlibatan pemuda ya, maksudnya masyarakat terutama kaum muda ini dalam mengawal untuk pesta demokrasi yang tadinya biasanya pesta demokrasi sekarang kan integral, gitu kan? Integrasi bangsa. Integrasi bangsa. Sarana integrasi bangsa. Nah, itu bagaimana KPU itu mengawal itu sejauh ini untuk keterlibatan masyarakat dan juga pemuda? Iya, kami itu secara kelembagaan memang berusaha untuk mensosialisasikan semua tahapan pemilu itu kepada semua masyarakat, baik menggunakan website kami, menggunakan media sosial kami, ataupun hadir di pertemuan-pertemuan warga, dan di situ kita menyampaikan tahapan-tahapan pemilu itu. Oke, Pak Wahyudi, kan setiap ada pemilu itu pasti tidak menutup kemungkinan ada yang tidak memberikan hak suaranya, entah karena halangan atau mungkin kertas suaranya sobek dan lain sebagainya, atau mungkin rusak dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira dari KPU Kota Kediri sendiri targetnya suara yang dicanangkan itu berapa? Mengacu ke sejarah di pemilu 2019 kemarin, kita itu kan berada di angka 86% tingkat partisipasi masyarakatnya itu. Kalau KPU RI sekarang itu kan mentargetkan di angka 77%. Nah, kami kan tidak pengen kemudian partisipasi itu dari tahun ke tahun itu menurun gitu ya. Kalau dari 86%, ya harapan kita nanti paling enggak itu di angka 86% lagi lah gitu. Target kami di situ. Apalagi kalau yang namanya pileg pilpres atau pemilihan DPR, DPD, DPRD itu dan pilpres itu kan calon itu dekat dengan lokasi masyarakat gitu loh. Bayangkan kalau 414 bakal calon itu semuanya nanti disetujui menjadi bakal calon, berarti kan di Kota Kediri ini ada 414 kontestan gitu. Itu kan dekat dengan masyarakat. Harapannya selain kami nanti yang akan bersosialisasi, mereka kan juga akan berkampanye. Nah, sehingga nanti masyarakat itu benar-benar bisa memahami calonnya dan bisa datang ke TPS. Sehingga tingkat partisipasinya harapan kami bisa naik dari 86% itu lebih tinggi lagi, tapi paling tidak tetap di angka 86% tersebut. Iya. Katanya kalau di agama itu hari besok itu harus lebih baik dari hari ini gitu kan. Hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin kan gitu. Maka kita kan menentukan. Iya, Mas Bas. Pak Suki, saya ini ingin tanya nih. Kan tadi terkait menumpang, istilahnya kayak bukan pemilih itu bukan asli Kota Kediri, ada yang luar itu. Betul. Mohon maaf. Lantas bagaimana misalkan kita nauzubillah ini, misalkan pas hari H saya itu mungkin sakit di rumah sakit, artinya datang ke TPS kan nggak bisa nih. Betul. Atau mungkin ada halangan keluar kota, memang ini tugas. Ya walaupun kadang tuh pas hari H pemilu pasti dimudahkan lah, libur semuanya biasanya gitu. Memang itu urgent, haruslah meninggalkan. Kalau kita ingin menggunakan hak suara kita dengan keterbatasan itu bagaimana? Ya, KPU itu kan pengennya memang semua masyarakat itu terfasilitasi untuk memberikan hak pilih, sehingga mereka benar-benar ikut berpartisipasi aktif di situ. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwasanya memang ada orang-orang yang di hari pemungutan suara itu tidak ada di tempat. Atau tidak ada di tempat domisilinya, sehingga tidak bisa memberikan hak pilihnya di TPS yang sudah terdaftar itu. Kuncinya mereka itu sudah masuk di daftar pemilih. Itu poin kuncinya di situ. Nah, masuk dulu nih ya. Iya, masuk dulu di daftar pemilih. Cek DPT online tadi itu ya. Kalau nanti sudah masuk di daftar pemilih itu, mereka bisa melaksanakan ataupun pindah milih. Cuman memang ada beberapa konsekuensi dari pindah milih tersebut. Pindah milih itu nantinya masyarakat yang masyarakat yang punya hak pilih kemudian melaksanakan pindah memilih, mereka itu hanya diberikan surat suara yang masih dalam satu area daerah pemilihan. Ya. Kalau presiden itu daerah pemilihannya kan se-Indonesia, sehingga pindah kemanapun selama masih warga negara Indonesia bisa atau masih diberikan surat suara presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kalau itu DPR RI,
DPR RI itu ada daerah pemilihannya. Oke. Kalau Kota Kediri itu masuk daerah pemilihan Jawa Timur 6. Oke. Jawa Timur 6 itu areanya adalah Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar, sama Tulungagung. Oke. Kalau pindahnya itu masih di 5 kabupaten kota itu, mereka masih diberikan surat suara DPR RI. Oke. Tapi kalau masih di dalam wilayah daerah pemilihan, kalau sudah di luar dapil maka mereka tidak akan dikasih. Kemudian ada DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, kalau Kota Kediri itu masuk di daerah pemilihan Jawa Timur 8 untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, areanya atau daerahnya itu kabupaten sama Kota Kediri. Kabupaten Kediri sama Kota Kediri. Sedangkan untuk Kota Kediri sendiri dibagi menjadi 3 daerah pemilihan tadi. Daerah pemilihan 1 Kecamatan Kota, daerah pemilihan 2 Kecamatan Pesantren, daerah pemilihan 3 Kecamatan Mojoroto. Nah, ada satu lagi yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu areanya ataupun daerah pemilihannya seprovinsi Jawa Timur. Masing-masing provinsi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, misalnya gini, ada pemilih itu yang dari Kota Kediri pindah ataupun pada hari H pemungutan suara itu berada di Kabupaten Kediri misalnya. Secara otomatis mereka harus ngurus surat pindah milih dulu. Kapan ngurusnya? Ngurusnya itu pasca KPU menetapkan daftar pemilih tetap. Berarti setelah tanggal 21 Juni. Sampai H-7. Oke. 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Berarti iya, batas maksimal ngurusnya itu. Berarti kan tanggal 7 Februari tahun 2024. Mereka bisa ngurus surat pindah milih. Ngurusnya kemana? Bisa ke kelurahan, petugas kami di tingkat kelurahan, PPS, bisa di tingkat kecamatan, ke PPK, bisa juga ke kami di KPU Kota Kediri, bisa juga ke KPU tempat mereka. Pada saat itu atau saat ini itu mereka berdiam di sana. Nah, cuman memang konsekuensinya, contoh misalnya kalau warga Kota Kediri yang kemudian pindah milih ke Yogyakarta misalnya karena kuliah di Jogja, maka mereka hanya akan memperoleh 1 surat suara, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden. Kalau pindahnya ke Nganjuk misalnya, ya mereka itu hanya dapat surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD. Kalau pindahnya ke Tulungagung, maka mereka akan mendapat 3 surat suara, presiden, wakil presiden, DPD sama DPR RI. Lainnya tidak, dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke. Pak Walidi, ini yang saya tanyakan ya, saya tuh mendengarkan sumbang-sumbang. Oh, pemilu nanti itu tertutup, terbuka. Nah, ini kan masih belum ada keputusan. Iya. Nah, ini masih simpang siur lah. Masyarakat itu bingung. Ini kita tutup bagaimana, terbuka bagaimana? Nah, dari KPU sendiri bisa menjelaskan nggak terkait mengenai perbedaan apa sih sistem pemilu proporsional terbuka dan juga tertutup tuh yang bagaimana? Iya. Gitu. Jadi memang sekarang ini beritanya sedang itu ya viral ya terkait dengan terbuka tertutup. Bahkan kemarin itu katanya ada kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi kan gitu kan. Nah, cuman kami di KPU sebagai penyelenggara pemilu ya prinsip utamanya menunggu hasil aja lah dari proses judicial review yang sekarang dilakukan oleh masyarakat untuk terkait dengan sistem pemilu yang tertutup sama terbuka. Kalau tertutup itu konsep utamanya adalah suara itu diserahkan sepenuhnya kepada partai untuk kemudian menunjuk siapa yang akan mewakili partai itu menjadi anggota legislatif. Artinya suara kita ke partai gitu. Iya, jadi partai yang kalau suaranya ke partai, kemudian partai nanti yang akan menentukan siapa sih yang kemudian gitu. Seandainya partai A itu dapat 2 kursi lah, maka 2 kursi itu mau diserahkan kepada siapa itu terserah kepada partai. Sedangkan kalau proporsional terbuka itu masyarakat diberi keleluasaan untuk kemudian memilih dari calon anggota legislatif yang ada di situ, siapa yang suara terbanyak maka kursi itu akan diberikan kepada dia. Gitu. Jadi memang masyarakat diberi keleluasaan untuk kemudian memilih calon anggota legislatifnya, kemudian kalau memang suaranya dia paling tinggi di partai tersebut maka dia akan diutamakan untuk kemudian menjadi anggota legislatif dari partai tersebut. Tapi secara otomatis sesuai dengan alokasi kursi yang diperoleh oleh partai politik yang ada. Gitu Mas. Terbuka sama tertutup ya. Sebelum closing nih Pak Walidi. Siap.
KPU itu kalau nggak ada pemilu, tugasnya apa? Iya. Ini yang sering-sering ditanyakan oleh masyarakat. Nanti jangan-jangan betul. Nanti jangan-jangan KPU itu nganggur gitu. Itu. Padahal tidak juga seperti itu ya. Kami itu kan sebagai lembaga negara, bagian dari lembaga negara yang punya hierarkis mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pemilu itu kan ada konsep pra pemilu, ada pemilunya, kemudian ada pasca pemilu, pra election, election sama post election. Nah, di poin itu memang kita selalu akan melaksanakan proses kegiatan. Di pra pemilu maka kita akan melaksanakan kajian-kajian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepemiluan. Kalau pemilu itu kan panjangnya itu kan sekitar 22 bulan ya. 22 bulan kalau itu memang tidak ada sengketa. Normanya 22 bulan dan bisa diperpanjang. Lah, kalau di luar itu maka kita itu melaksanakan kajian-kajian. Kita membuat draft-draft aturan, kita bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya untuk mencoba untuk bagaimana merumuskan pemilu yang baik. Artinya tetap ada kerjaan. Selain hal-hal yang rutinitas kantor yang kita lakukan. Kalau pada saat tahapan pemilu jelas yang kita lakukan itu melaksanakan tahapan pemilu. Kemudian pasca pemilu, ternyata kalau anggapan orang bahwa KPU itu nganggur, ternyata tidak juga gitu loh. Kadang juga masih repot banget gitu. Pengelolaan logistik pemilu, logistik pemilu itu harus kita kelola. Kemudian kita juga harus melaksanakan evaluasi terhadap semua tahapan yang sudah kita lakukan. Bahkan kita biasanya itu akan merumuskan skenario-skenario kebijakan-kebijakan yang nantinya akan bisa digunakan untuk pemilu yang akan datang. Hingga ternyata repot juga. Pikiran saya dulu juga sama dengan Mas Bang, tapi ternyata kok itu. Enak dong ya kalau terjadi cuma pas pemilu. Nah, nih Pak Wahyudi, harapan terhadap masyarakat Kota Kediri nantinya ketika pemilu tahun 2024. Iya. Mungkin bisa disampaikan ke kamera. Ya, jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat yang atau teman pemilih, terutama pemuda, ya. Kami berharap bisa menjadi pemilih yang cerdas untuk menjadikan pemilu ini berkualitas. Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas? Pertama, pastikan masuk ke dalam daftar pemilih. Yang kedua, datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sedangkan yang ketiga adalah pilih dengan benar. Benar dalam artian menggunakan tata cara pemungutan suara, kemudian benar memilih calon yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Gitu Mas Bas. Luar biasa. Terima kasih. Untuk Bung Puan, jangan sampai lupa cek data Anda apakah sudah masuk di data pemilih. Kalau belum, segera ke KPU. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih sekali atas kesempatan juga kita berkunjung di DPD KNPI Kota Kediri. Mantap. KNPI Talk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.